Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sekalian, para penyimak video ini. Di video singkat ini saya akan menjelaskan cara menggunakan OneNote dan tips trik untuk membuat video pembelajaran, lebih tepatnya papan digital begitu barangkali ya, menggunakan OneNote. Nah, ini saya mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. OneNote ini bawaan dari Windows. Rekan-rekan bisa buka dengan cara seperti biasa, gampang saja di bagian pojok ya, silakan di klik cari OneNote, atau karena ini sering saya pakai maka saya taruh di bagian bawah dari desktop ini. Itu silakan di situ. Saya tinggal klik aja, buka. Kenapa saya memilih OneNote? Salah satunya adalah OneNote relatif lebih enteng dibandingkan dengan PowerPoint, dan banyak kelebihan lainnya akan kita telusuri satu persatu. Saya mulai dengan kelebihan pertama, itu adalah pengorganisiran. Pengorganisiran dari OneNote itu berbeda dengan PowerPoint, di mana PowerPoint itu, ini kebuka dua ya, sorry. Di PowerPoint itu kita buka file satu persatu, kemudian kita menjelaskan. Di OneNote ini, taruhlah kita memiliki beberapa mata kuliah untuk kita ajarkan, atau kita memiliki pelajaran yang kita ajarkan. Ini kita bisa bagi sedemikian. Ini coba dilihat bagian atas ini namanya notebook nih yang saya klik ini. Nah, kelihatan ya. Nah, itu namanya notebook. Nah, ini saya punya beberapa notebook. Taruhlah ini kita pikirkan ini adalah sebuah buku, begitu mungkin ya. Ini buku, ini buku untuk semester ini, gabungan buku barangkali ya. Nah, di dalam buku itu ada folder-folder atau ada penyekat-penyekat. Nah, di penyekat itu misalkan satu buku saya kasih ngaji, kuliah, dan sebagainya. Nah, di dalam penyekat itu ada halaman-halaman. Nah, di halaman itu misalkan taruhlah saya di ngaji, misalkan saya ngajar beberapa ngaji, misalkan tajwid dan sebagainya. Nah, di kuliah saya punya beberapa mata kuliah 1, 2, 3, begitu. Itu ilustrasi penggunaannya. Jadi gampangnya sedemikian nih. Nih bisa dilihat di sini, saya zoom aja biar lebih oke. Ini ya. Nih, saya ulangi lagi, bagian ilmu akademia tadi itu ada notebooknya. Kawan-kawan bisa buat beberapa notebook sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya juga mengibaratkan notebook ini bisa kita inikan sebuah buku begitu. Sorry, saya ganti warna ya. Sebuah buku, nah di dalam buku itu ada binder-binder, ada kalau di US itu biasa pakai binder, atau kita bisa pakai folder ya, begitu ya. Ada folder-foldernya, ada folder ngaji, folder kuliah, dan sebagainya. Nah, di dalam folder kuliah itu ada lembar-lembaran, begitu. Nah, misalkan saya buat folder ngaji, dalam folder ngaji itu ada tajwid, ngaji, misalkan ada tahsin Quran, ada bahasa Arab, dan seterusnya. Dalam konteks ngaji misalkan. Dalam konteks kuliah, saya ketika kuliah misalkan, karena saya orang teknik ya, misalkan saya ngajarkan life cycle analysis, kemudian mengajarkan matematika 1 untuk teknik mesin, misalkan matematika 2, dan seterusnya. Ini ada di halaman-halaman. Itu yang membedakan dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint saya harus nyari filenya dan sebagainya. Kalau ini tinggal buka, di situ notebook sudah ada di situ. Ini sangat enak ketika kita mau buat video pembelajaran, langsung buka, otomatis kita tinggal nyari bagian mana yang akan kita ajarkan, kita teruskan. Sangat mudah untuk persiapan, menghemat banyak waktu. Saya lanjutkan. Tampilan bisa sedemikian, warna putih. Nah, ketika warna putih sedemikian, itu kita punya kelebihan. Misalkan nih, saya mau mengajarkan tajwid nih, ada muncul garis-garis sebagaimana di buku, garis buku ya. Ini mirip dengan buku. Nah, ini kalau kita ingin full semua tampilan, tinggal kita klik sedemikian. Mau kita zoom bisa. Nah, ini misalkan ini waktu kecil dulu saya belajar tajwid pakai ini. Taruhlah kita ngajar tajwid, ya ini konteksnya saya contohnya ngaji, karena ini saya buat untuk seorang ustadz atau dosen yang mengajarkan di bahasa Arab, tapi ini bisa digunakan untuk video pembelajaran, ini bisa digunakan oleh rekan-rekan, para guru, para dosen untuk konten masing-masing ya. Nih misalkan saya mau membuat pengajaran tentang tajwid, kemudian saya mau menjelaskan, nah tinggal tulis di sini nih, tulis di bagian ininya, dan garis ini mungkin bantu kita untuk lebih nulisnya lebih lurus. Terus terang saya lebih suka menulis daripada yang cerah begini. Saya lebih suka
yang backgroundnya gelap. Nah, sedemikian. Nah, dengan background gelap begini, misalkan nih saya mau menerangkan nih babu ahkamit tanwini wan nunis sakinah. Nah, ini bab tentang hukum-hukum tanwin dan nun sukun yang disukun. Nah, misalkan di sini pakai nadhoman ya, ini terjemahnya bahasa Jawa. Ahkamu tanwini wa nunin taskunu inda idja'i khamsatun tubayanu. Nah, ini mau saya terangkan nih, saya mau fokus ke sini. Ahkamu, apa itu ahkamu dan seterusnya. Terus saja tulis itu. Nah, misalkan kita kehabisan halaman. Kehabisan halaman. Nah, kalau PowerPoint kan kita harus menghapusi. Nah, kalau ini enggak, kita tinggal scroll bisa, scroll bawah berarti sedemikian, bisa kita scroll samping. Nah, ini hampir-hampir tak terbatas barangkali ya, begitu. Nah, ini kita bisa scroll saja. Nah, ini membedakan dengan PowerPoint. Ini kita punya banyak space akhirnya untuk menjelaskan dan tidak kehilangan waktu ketika kita merekam dengan menghapus. Menghapus pun lebih mudah. Kita bisa pakai ini, namanya lasso nih. Nah, pakai lasso tinggal klik saja, kemudian pilih. Nah, lasso ini mirip dengan yang di Photoshop kalau kawan-kawan bisa pakai dulu. Kemudian kita klik delete ya, kita sudah menghapus itu. Taruhlah kita punya catatan banyak sekali, kemudian kita ingin menghapus. Nah, kita punya banyak catatan, kita ingin hapus. Daripada kita menghapus menggunakan nih, walaupun pakai keystroke ya, stroke eraser. Ini kan ada pilihan stroke, small eraser, medium. Kalau stroke kan langsung hapus semua. Ini mirip dengan di di PowerPoint. Tapi kalau misalkan kita terlalu banyak yang dipilih, misalkan kesulitan, nah itu bisa pakai lasso tadi. Nah, itu pakai lasso ya, lasso. Ini lebih memudahkan, tinggal del, sudah hilang. Ini kelebihan salah satunya. Ini kita bisa zoom, kemudian kita bisa tuliskan. Taruhlah kita ingin tadi ya, kita bahas tentang, kita beralih ke yang lain, misalkan idhar. Nah, ini saya ingin fokus ke idhar. Nah, ini saya mau menerangkan tentang idhar. Saya menggunakan pena warna hijau, tinggal pilih aja, atau kita bisa siapkan sebelumnya ya warna pena add pen bisa tuh. Nah, tuh ada pilihannya, pennya pena atau pensil atau highlighter. Saya pilih pen aja, saya pilih warnanya, misalkan saya pilih hijau. Ini bisa kita kumpus atau kita bisa pilih warna misalkan hijau yang agak cerah atau gimana. Silakan dipilih di situ. Nah, ini saya mau menerangkan tentang ini. Nah, misalkan kita bisa zoom fadhir. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al-ghaini thumma al-kha'i. Ini kita menerangkan tentang idhar, misalkan hukum idhar itu apa saja. Nah, ini kita bisa coret-coret di sini, kita bisa zoom. Ini relatif lebih enteng ya. Oke, itu kelebihan di antara kelebihan dari OneNote. Baik, nah kita masuk di bagian, nah terus memasukkan PDF-nya seperti apa. Nah, kalau yang PowerPoint kita harus kayak impor PDF itu dalam bentuk, jadi masuk ke layar PowerPoint itu dalam bentuk seperti JPEG ya. Nah, kalau ini kita masukkannya tidak dalam bentuk JPEG, tapi kita masukkannya PDF ini kayak semacam kita print out. Jadi bukunya itu kayak semacam kita tampilkan di sini. Ambil contoh, saya mau mengajarkan tentang akhlak ini ya. Akhlak. Jadi waktu saya kecil dulu belajar akhlak pakai satu kitab namanya Al-Lala ini. Saya dibuat Kediri, Lirboyo Kediri. Nah, ini saya ulangi lagi, caranya adalah klik insert, kemudian print out, bukan di bagian file. Jadi kita print out PDF-nya. Kita juga bisa tambahkan yang lain dalam bentuk picture dan sebagainya. Tapi ini kita konteksnya kita nambah PDF ya, PDF kemudian kita kasih catatan-catatan. Nah, ini namanya kitabnya namanya Al-Lala. Kita masukkan saja Al-Lala. Kita tunggu sejenak, itu agak lama, tapi sebenarnya sih cepat kok. Jadi kita masukkan PDF itu ke dalam lembar yang akan kita gunakan untuk ngajar. Nah, dari situ kita hemat banyak waktu. Ini sudah masuk, kita hemat banyak waktu. Kita nggak seperti di PowerPoint yang kita harus menyiapkan. Jadi halaman per halaman ini sudah masuk sini. Nah, misalkan nih, Alala tanalul ilma illam bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Ilingo tak hasil ilmu angin yang berkoro bakal tak ceritake kumpulnya ganti pertelo. Ini menggunakan bahasa Jawa lama.
dulu Nadoman ini dihafal waktu kecil ya. Saya waktu kecil belajar di surau, kalau di bahasa orang orang Sumatera gitu. Nah kalau kami di musola kecil gitu di Jawa. Nah ini kita misalkan mau menerangkan ini, nah tinggal tulis saja. Sekali lagi kalau kita kehabisan halaman tinggal geser saja. Nah kemudian misalkan nih saya nulis, kemudian misalkan nih saya nulis, saya kasih poin 1, 2, 3, 4, 5. Waktu saya buat poin begini, saya lupa nih. Ini padahal ala-ala ini menerangkan tentang 6 syarat. Nah, saya ternyata salah, lupa yang nomor 3 itu saya skip, itu harusnya nomor 3 sini ya. Kemudian ini harusnya jadi nomor 4, ini harusnya jadi nomor 5 begitu ya. Dan seterusnya ini jadi nomor 6. Maksudnya ada yang terselip di sini. Nah, kelebihannya menggunakan OneNote ini bisa kita geser. Nah, ini bisa kita geser. Gimana cara gesernya? Tinggal klik ini sebelah sini. Coba lihat tuh, ada gambar tuh. Vertikal atau horizontal. Ini bisa kita geser vertikal, bisa kita geser horizontal. Ini kita geser ke bawah ya. Nah, ini diklik di sini. Terus geser, coba lihat tuh. Nah, itu tergeser. Nah, itu kita misalkan, ini tadi nomor 3 di sini, ini kita hapus. Nah, mau kita hapus, kemudian kita sisipkan. Nah, di penjelasan itu. Jadi kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita sisipkan. Nomor 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan kita terlalu banyak nulisnya di situ. Daripada kita menghapus, nah kita bisa geser saja. Geser ya. Bisa juga gesernya kayaknya bisa vertikal juga. Nah tuh bisa. Silakan di explore ya di situ. Nah kelebihan yang lain adalah kita bisa ink to shape. Ink to shape itu kalau kita katakanlah kita mau bikin segitiga. Nah ini nanti diperbaiki sendiri. Nah itu diperbaiki. Kita mau bikin lingkaran. Itu diperbaiki. Nah, ini menggunakan ink to shape. Barangkali kita sedang mengajar, kita memerlukan ilustrasi yang gambarnya bagus, sementara kita menuliskan kan keterbatasan dengan menggunakan papan digital tanpa bantuan dari penggaris. Nah, di situ kita bisa manfaatkan ink to shape. Itu mungkin sekilas untuk tips trik. Nah, sekali lagi kalau untuk view, kalau suka view yang cerah, silakan pakai ini. Kalau mau ditambahkan garis-garis seperti tadi, ini ada rule lines. Silakan rule line-nya. Kalau misalkan cenderung lebih suka background warna lain, misalkan silakan dipilih. Misalkan cewek suka magenta, barangkali ya silakan itu. Atau suka warna agak-agak biru biar nggak putih sekali begitu. Silakan di situ dipilih. Itu ada opsi-opsinya. Jadi itu adalah OneNote. Saya kira cukup sekian untuk penggunaan papan digital yang lain menggunakan sketchbook akan saya terangkan di video yang terpisah. Sampai jumpa di video selanjutnya.